Hutang yang mengikat jiwa. Namanya Ratna. Di usia 32 tahun, Ratna dikenal sebagai perempuan yang nyaris selalu tampak tenang. Wajahnya cantik dengan cara yang tidak mencolok. Kulit sawo matang, mata teduh, dan senyum yang jarang muncul belakangan ini. Ia pernah memiliki segalanya. Rumah kecil, usaha butik yang ramai, dan hidup yang tampak menjanjikan. Lalu semuanya runtuh perlahan. Usaha bangkrut, pasangan pergi, dan hutang menumpuk seperti bayangan yang tak mau pergi. Setiap pagi, Ratna bangun dengan dada sesak. Setiap malam, tidur dengan pikiran yang berputar-putar. Telepon dari penagih hutang menjadi suara yang paling ia benci. Namun, tak bisa ia abaikan. Hingga suatu sore, di warung kopi pinggir jalan, ia mendengar percakapan dua orang asing. Tentang Gunung Kemukus. Tentang ritual malam Jumat Pon. Tentang jalan cepat bagi mereka yang sudah tak punya pilihan lain. Ratna tahu, itu tabu. Ia juga tahu betapa banyak orang yang mencemoohnya. Namun, ketika seseorang berada di tepi jurang, moral seringkali menjadi kemewahan. Malam itu, Ratna berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri lama sekali. "Aku hanya ingin keluar dari ini," bisiknya. Dan keputusan itu pun dibuat. Malam yang tak pernah benar-benar pergi. Malam Jumat Pon datang dengan udara yang lembab dan sunyi. Gunung Kemukus tidak seseram yang Ratna bayangkan, tapi justru terlalu tenang. Lampu-lampu temaram, aroma kemenyan, dan wajah-wajah asing yang sama-sama datang dengan harapan yang tidak mereka ucapkan. Ratna mengenakan pakaian sederhana, namun kecantikannya tetap mencuri perhatian. Ia merasa asing di tubuhnya sendiri, seolah ia sedang memerankan seseorang yang bukan dirinya. Seorang lelaki yang tak ia kenal duduk tak jauh darinya. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada janji manis, hanya tatapan singkat yang penuh pemahaman. Mereka sama-sama datang karena putus asa. Ritual itu berlangsung tanpa penjelasan panjang. Doa-doa lirih, langkah kaki di tanah lembab, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam diam. Apa yang terjadi setelahnya tak pernah benar-benar bisa Ratna ceritakan, bahkan pada dirinya sendiri. Yang ia tahu hanyalah saat fajar menyingsing, ia duduk sendiri di tepi tangga batu, menatap kabut yang perlahan menghilang. Beberapa minggu kemudian, keajaiban kecil mulai terjadi. Uang datang dari arah yang tak ia duga. Kesempatan kerja terbuka. Hutang-hutang mulai terbayar. Namun bersamaan dengan itu, mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Suara langkah di malam hari, perasaan diawasi, dan rasa hampa yang tak bisa diisi oleh uang sebanyak apapun. Ratna akhirnya sadar, tidak ada pesugihan tanpa harga. Tidak ada jalan pintas tanpa sesuatu yang tertinggal di belakang. Dan Gunung Kemukus tidak pernah benar-benar melepaskan mereka yang pernah datang dengan niat setengah gelap. Ratna akhirnya hidup nyaman. Rumah baru berdiri di pinggir kota. Usaha yang dulu runtuh kini kembali berjalan, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang menyebutnya beruntung, beberapa iri.
tak sedikit yang bertanya, rahasianya apa? Ratna hanya tersenyum. Namun di balik dinding rumah yang kokoh itu, ada malam-malam yang tak bisa dibeli dengan uang. Setiap Jumat Pon, tubuh Ratna selalu terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke sebuah tempat yang berusaha ia lupakan. Ia mulai menghindari tanggal-tanggal itu, mematikan lampu lebih awal, mengunci pintu rapat-rapat. Tetap saja, mimpi itu datang. Tangga batu yang basah, kabut yang tak berujung, dan suara lirih yang memanggil namanya. Bukan dengan ancaman, tapi dengan pengingat. Pada suatu malam, Ratna terbangun dengan air mata di bibinya. Di meja riasnya terdapat sesuatu yang tak ada sebelumnya. Bunga layu, basah oleh embun, dengan aroma tanah yang terlalu dikenal. Ia gemetar. Sejak malam itu, Ratna mulai kehilangan hal-hal kecil. Bukan uang, bukan harta, tapi rasa. Ia tak lagi benar-benar bahagia, tawa terasa kosong. Hubungan dengan orang lain selalu berakhir di jarak yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia mencoba mencintai, ada bagian dalam dirinya yang seperti tertahan, seolah sebagian jiwanya tertinggal di gunung itu. Hingga pada suatu Jumat Pon terakhir, Ratna kembali bermimpi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, ia berdiri di hadapan makam tua. Tak ada ritual, tak ada orang lain. Hanya sebuah kalimat yang terucap jelas di kepalanya. Yang kau minta sudah lunas. Sekarang giliran yang kau tinggalkan. Ratna terbangun dengan napas terengah. Sejak pagi itu, hidupnya tetap berjalan normal di mata orang lain. Tapi Ratna tahu, ia tak akan pernah utuh kembali. Ia selamat dari kemiskinan, namun kehilangan sesuatu yang tak bisa dinamai. Dan Gunung Kemukus tetap berdiri di sana, menunggu, bukan untuk memberi, melainkan untuk mengingatkan.